Di zaman modern ini, manusia hidup di tengah kemajuan yang luar biasa. Teknologi berkembang pesat, informasi mengalir tanpa henti, dan peluang tampak terbuka di mana-mana. Namun ironisnya, di balik semua kemudahan itu, semakin banyak manusia yang merasa lelah, cemas, hampa, dan frustrasi. Dari sudut pandang stoikisme, kondisi ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, justru sangat dapat dipahami. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan manusia tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang peristiwa tersebut. Epictetus berkata, bukan hal-hal yang mengganggu manusia, melainkan penilaian mereka terhadap hal-hal itu. Di era sekarang, manusia terlalu sering menilai hidupnya melalui standar eksternal, pencapaian, pengakuan sosial, kekayaan, validasi digital, dan perbandingan tanpa akhir. Akibatnya, ketenangan batin, yang seharusnya bersumber dari dalam, digadaikan kepada dunia luar yang tidak pernah stabil. Zaman modern membuat manusia terjebak dalam ilusi kontrol. Kita merasa harus sukses di usia tertentu, harus bahagia setiap saat, harus produktif tanpa henti. Padahal, menurut stoikisme, sebagian besar hal dalam hidup berada di luar kendali kita. Opini orang lain, kondisi ekonomi, masa lalu, bahkan masa depan. Ketika manusia menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, maka frustrasi adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Media sosial memperparah luka ini. Manusia modern hidup dalam arena perbandingan abadi. Kita melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, lalu membandingkannya dengan keseluruhan hidup kita sendiri yang penuh kekurangan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa mengejar pujian orang lain adalah jalan tercepat menuju penderitaan, karena kita menyerahkan kendali batin kita kepada opini yang berubah-ubah. Ketika nilai diri diukur dari like, views, atau pengakuan eksternal, maka jiwa menjadi rapuh. Stoikisme juga menyoroti hilangnya makna penderitaan di era sekarang. Dulu, penderitaan dipahami sebagai bagian alami dari kehidupan, bahkan sebagai sarana pembentukan karakter. Namun manusia modern cenderung memandang penderitaan sebagai kegagalan pribadi. Sedih dianggap lemah, cemas dianggap cacat, dan lelah dianggap tidak kompeten. Akibatnya, banyak orang berperang melawan emosinya sendiri, bukannya memahaminya. Stoikisme mengajarkan penerimaan. Amor fati mencintai takdir apapun yang datang, bukan karena ia menyenangkan, tetapi karena ia membentuk kebijaksanaan. Kesehatan mental juga tergerus oleh hilangnya hidup yang selaras dengan kebajikan. Stoikisme percaya bahwa ketenangan sejati datang dari hidup yang berlandaskan kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Namun zaman sekarang mendorong manusia untuk hidup serba instan, impulsif, dan berorientasi hasil. Kita diajarkan untuk mengejar kebahagiaan. Padahal menurut stoikisme, kebahagiaan adalah efek samping dari hidup yang benar, bukan tujuan yang bisa dikejar secara langsung. Ketika manusia modern terus-menerus melawan realitas, menolak ketidakpastian, dan menuntut dunia agar sesuai dengan keinginannya, maka batin akan selalu berada dalam konflik. Stoikisme justru mengajarkan kebebasan batin melalui penerimaan. Menerima bahwa hidup tidak adil, tidak pasti, dan tidak selalu sesuai rencana. Namun kita selalu memiliki kendali atas sikap, pikiran, dan respons kita. Pada akhirnya, meningkatnya frustrasi dan gangguan kesehatan mental di era modern bukan semata-mata karena hidup menjadi lebih berat, melainkan karena manusia semakin jauh dari kebijaksanaan batin. Stoikisme mengingatkan kita bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar diri, melainkan di dalam kemampuan untuk membedakan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, serta keberanian untuk hidup selaras dengan kebajikan, apapun kondisi zaman. Stoikisme juga melihat bahwa manusia modern kehilangan keheningan batin. Dahulu, manusia punya ruang untuk diam, merenung, dan berdialog dengan dirinya sendiri. Kini, keheningan terasa menakutkan. Setiap jeda diisi oleh notifikasi, suara,
dan distraksi. Padahal, menurut para filsuf Stoik, keheningan adalah tempat di mana akal sehat dilatih dan jiwa diperkuat. Tanpa ruang refleksi, pikiran menjadi reaktif, bukan rasional. Emosi menguasai arah hidup, bukan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin di tengah perang dan krisis, menulis bahwa manusia seringkali lelah bukan karena kenyataan hidup, tetapi karena pikirannya sendiri. Ini sangat relevan hari ini. Banyak orang tidak hancur oleh satu masalah besar, melainkan oleh ribuan kecemasan kecil yang terus dipelihara. Takut tertinggal, takut gagal, takut tidak cukup, takut tidak diakui. Stoikisme menganggap kecemasan sebagai penderitaan yang belum tentu terjadi, sebuah hutang mental kepada masa depan yang belum tentu menagih. Di era sekarang, manusia juga terlalu mengidentikan dirinya dengan perannya, pekerjaan, status sosial, pencapaian akademik. Ketika peran itu runtuh, kehilangan pekerjaan, gagal mencapai target, atau tidak memenuhi ekspektasi, maka identitas ikut runtuh. Stoikisme menolak penyatuan diri dengan hal-hal eksternal. Bagi seorang Stoik, nilai manusia tidak pernah berkurang hanya karena keadaan berubah. Yang dinilai bukan hasil akhirnya, tetapi integritas sikap dalam menghadapi keadaan. Frustrasi juga lahir dari ketidaksabaran terhadap proses. Zaman modern mengajarkan bahwa segalanya harus cepat. Sukses cepat, bahagia cepat, sembuh cepat. Namun Stoikisme memandang hidup sebagai latihan jangka panjang. Jiwa ditempa seperti otot, melalui konsistensi, kesulitan, dan waktu. Ketika manusia menuntut hasil instan dari sesuatu yang sejatinya membutuhkan kedewasaan batin, maka kekecewaan menjadi tak terelakkan. Lebih jauh lagi, Stoikisme menilai bahwa banyak gangguan mental di era modern berakar pada penolakan terhadap realitas. Manusia ingin hidup tanpa sakit, tanpa kehilangan, tanpa kegagalan. Padahal hidup secara alami mengandung semua itu. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, manusia modern merasa dikhianati oleh hidup itu sendiri. Stoikisme justru mengajarkan untuk menyambut realitas apa adanya, bukan dengan pasrah yang lemah, tetapi dengan keteguhan yang sadar. Epictetus mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melukai batin kita tanpa persetujuan kita sendiri. Namun manusia modern seringkali menyerahkan persetujuan itu begitu saja kepada opini orang lain, standar sosial, dan narasi kesuksesan yang sempit. Akibatnya, harga diri menjadi rapuh dan mudah runtuh. Ketika dunia berubah, dan dunia selalu berubah, maka jiwa yang menggantungkan dirinya pada dunia akan ikut terguncang. Stoikisme tidak menyangkal bahwa gangguan kesehatan mental adalah nyata dan serius. Namun ia menawarkan kerangka batin yang kuat agar manusia tidak tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita boleh merasa sedih, kecewa, dan lelah. Tetapi kita tidak harus kehilangan kendali atas makna yang kita berikan pada perasaan tersebut. Emosi adalah tamu, bukan tuan rumah. Pada akhirnya, Stoikisme mengajak manusia modern untuk kembali pada pertanyaan paling mendasar. Apa yang benar-benar penting, dan apa yang hanya kebisingan? Ketika manusia mampu memilah itu, maka hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan tanpa garis akhir, melainkan sebagai perjalanan pembentukan karakter. Di tengah dunia yang kacau, Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia menjanjikan sesuatu yang lebih berharga, jiwa yang tidak mudah runtuh, pikiran yang jernih, dan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Dan mungkin, di era yang penuh frustrasi ini, itulah bentuk kesehatan mental paling mendasar yang telah lama kita lupakan. Stoikisme melihat bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia modern adalah kehilangan batas. Tidak ada lagi garis yang jelas antara bekerja dan beristirahat, antara menjadi diri sendiri dan menjadi tontonan, antara kebutuhan dan keinginan. Segalanya bercampur. Manusia hidup dalam mode siap sedia, setiap saat, seolah dunia akan runtuh jika ia berhenti sejenak. Dalam pandangan Stoik, hidup seperti ini adalah bentuk perbudakan halus,
bukan diperbudak oleh orang lain, tetapi oleh dorongan internal yang tak pernah puas. Seneca menulis bahwa manusia bukan kekurangan waktu, melainkan menyia-nyiakannya. Di era modern, waktu habis bukan hanya oleh kesibukan, tetapi oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Pikiran terus berlari ke masa depan, menyesali masa lalu, sementara saat ini, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, terabaikan. Ketika manusia tidak hadir di masa kini, jiwanya terpecah. Dan jiwa yang terpecah akan mudah lelah, mudah cemas, mudah kehilangan arah. Stokisme juga menyingkap ilusi, hidup ideal, yang dikejar manusia modern. Kita dibesarkan dengan narasi bahwa hidup seharusnya selalu naik, selalu membaik, selalu bahagia. Padahal alam tidak pernah bergerak lurus. Ia bergerak dalam siklus. Ada tumbuh dan runtuh, datang dan pergi. Ketika manusia menolak siklus ini, ia menolak kodratnya sendiri. Dari sinilah lahir frustrasi eksistensial, perasaan bahwa hidup salah, padahal yang salah adalah ekspektasi kita terhadap hidup. Lebih jauh, Stokisme mengingatkan bahwa banyak luka mental bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena ketakutan akan penderitaan. Manusia modern hidup dalam kewaspadaan berlebihan. Takut sakit, takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup. Ketakutan ini membuat hidup terasa berat bahkan sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Bagi Stoik, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk berkata, "Jika itu terjadi, aku akan menghadapinya." Keyakinan inilah yang menenangkan jiwa. Kesehatan mental juga runtuh ketika manusia kehilangan hubungan dengan nilai yang lebih besar dari dirinya. Stokisme mengajarkan bahwa manusia adalah bagian dari kosmos, bagian kecil dari tatanan yang lebih luas. Namun manusia modern hidup dalam gelembung ego. Aku, pencapaianku, lukaku, kecemasanku. Tanpa kesadaran bahwa hidup adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, penderitaan terasa absolut dan pribadi. Padahal, bagi Stoik, melihat diri sebagai bagian dari keseluruhan justru meringankan beban batin. Stokisme tidak mengajarkan untuk menekan emosi atau berpura-pura kuat. Ia mengajarkan kejernihan. Emosi datang sebagai sinyal, bukan musuh. Namun manusia modern seringkali tenggelam di dalamnya, memberi emosi kekuasaan penuh atas keputusan hidup. Ketika emosi memimpin tanpa disaring oleh akal, maka hidup berjalan tanpa arah. Stokisme mengembalikan akal sebagai nahkoda, bukan untuk meniadakan perasaan, tetapi untuk menempatkannya pada porsi yang tepat. Di titik ini, Stokisme menawarkan disiplin batin yang terasa asing bagi zaman sekarang. Pengendalian diri, bukan pengendalian yang kaku, melainkan kesadaran bahwa tidak semua keinginan perlu dipenuhi, tidak semua dorongan perlu diikuti, dan tidak semua pikiran perlu dipercaya. Manusia modern terlalu cepat mempercayai pikirannya sendiri, padahal pikiran seringkali adalah sumber ilusi. Dari pikiran yang tak diuji, lahirlah kecemasan dan keputusasaan. Akhirnya, Stokisme mengajak manusia untuk berdamai dengan satu kebenaran yang paling ditakuti, ketidakabadian. Banyak kecemasan modern berakar pada ketakutan kehilangan waktu, relasi, kesehatan, makna. Stokisme tidak menenangkan kita dengan janji bahwa semuanya akan bertahan, tetapi dengan kebijaksanaan bahwa tidak ada yang seharusnya bertahan selamanya. Ketika manusia menerima kefanaan, ia justru belajar menghargai hidup tanpa cengkeraman berlebihan. Maka, dari kacamata Stokisme, meningkatnya frustrasi dan gangguan kesehatan mental di era modern bukanlah tanda manusia menjadi lemah, melainkan tanda bahwa manusia terlalu jauh dari dirinya sendiri. Terlalu sibuk mengejar, terlalu takut kehilangan, terlalu keras menuntut hidup agar sesuai dengan keinginan. Stokisme mengingatkan dengan sederhana namun tegas, hidup tidak perlu sempurna untuk bermakna. Pikiran tidak perlu tenang untuk tetap rasional. Dan manusia tidak perlu menguasai dunia untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya,
Stokisme mengajarkan satu kebenaran yang sederhana namun sering dilupakan manusia modern, bahwa hidup bukan masalah yang harus diselesaikan, melainkan kenyataan yang harus dijalani dengan sadar. Era ini tidak lebih kejam dari masa lalu. Yang berbeda hanyalah cara manusia memandang hidupnya sendiri. Kita terlalu sering menuntut kepastian dari dunia yang pada hakikatnya tidak pasti, menuntut kenyamanan dari hidup yang secara alami penuh gesekan, dan menuntut kebahagiaan permanen dari sesuatu yang selalu berubah. Dari tuntutan inilah lahir kelelahan batin. Stokisme tidak datang untuk menghibur dengan janji manis. Ia tidak berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berkata sesuatu yang lebih dewasa. Apapun yang terjadi, engkau masih memiliki dirimu sendiri. Selama pikiran dapat dijaga jernih, sikap dapat dijaga lurus, dan nilai hidup tidak diserahkan pada hal-hal eksternal, maka manusia tidak pernah sepenuhnya kalah. Di tengah dunia yang berisik, Stokisme mengajarkan keheningan. Di tengah ketakutan akan kegagalan, ia mengajarkan keberanian untuk menerima. Di tengah kelelahan mengejar validasi, ia mengajarkan kebebasan untuk cukup. Mungkin kesehatan mental yang paling mendasar bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk tidak runtuh ketika masalah datang. Bukan ketiadaan luka, tetapi kebijaksanaan dalam memaknai luka itu sendiri. Dan disitulah Stokisme berdiri, bukan sebagai pelarian dari penderitaan, tetapi sebagai cara untuk berjalan tegak di dalamnya. Jika manusia modern kembali belajar membedakan apa yang bisa dan tidak bisa ia kendalikan, kembali hidup selaras dengan kebajikan, dan kembali berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak berutang apapun kepadanya, maka ketenangan bukan lagi sesuatu yang dicari mati-matian, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dari dalam. Dan mungkin, di zaman yang penuh frustrasi ini, sikap paling radikal bukanlah melawan dunia, melainkan menata batin sendiri dengan tenang, jujur, dan berani.